Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel aku, MS Fortune Tarot 99. Sekarang kita bacakan tentang yang terjadi di kehidupanku setelah yang sudah kualami, yang terjadi di kehidupanku selanjutnya, ya, setelah apa yang sudah kualami. Jangan percaya tarotnya 100%, karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lihat energi kita, ya. The Knight of Cups, the Tower, wow, Ace of Swords. Energi kita nih lagi berantakan sebenarnya, ya, lagi merasa gak tahu mau ke arah kemana gitu, ya. Tapi sebenarnya ini menuju ending dari kehancuran, ya, dari kehidupan yang berantakan, tujuan hidup kitanya gitu, ya. Ini akan ada kejelasan, guys, ya. Jadi energi kita tuh saat ini memang lagi nggak baik, ya, lagi mengalami suatu perubahan karena mau naik level, ya. Insya Allah apa yang kita fokuskan, ya, asalkan kita belajar fokus, belajar jujur, ya, belajar tegas tujuannya, ya, ini insya Allah ada suatu keberhasilan, ya. Akan ada orang yang datang juga ke kamu yang pernah menghancurkan kamu, ini datang untuk komunikasi lagi. Wow, karena energi kita saat ini kan lagi bingung, ya, tentang perjalanan hidup gitu, mau diteruskan atau tidak, karena merasa perjalanan kita tuh lagi digantung. Tapi nggak usah khawatir, ini sebenarnya kita merasa digantung, ini sebenarnya lagi berproses. Doa kita lagi bekerja, ya, doa kita lagi bekerja. Jadi apa yang kita cita-citakan ini insya Allah ada keberhasilan, guys, ya, insya Allah ada keberhasilan. Oke. Yang penting kitanya di sini harus fokus, walaupun saat ini keadaannya lagi hancur lebur, babak belur lah ibaratnya dengan situasi, ya. Tapi fokus aja, ya, fokus. Tujuan kita apa, doanya tetap sama, dan apa yang sudah kita lakukan untuk bisa pembenahan jangan sampai putus, walaupun ya kita dihajar habis-habisan untuk berhenti gitu, ya, mengobati diri itu harus tetap, karena akan ada hasil, ya, ketika kita berani melewati masa-masa kehancuran. Kita lihat yang terjadi di kehidupanku setelah semua yang kualami. Di kehidupanku setelah apa yang kualami. Yang terjadi di kehidupanku. Seven of Swords,
Three of Swords. Wow guys, ini sesuatu yang menyakiti kita ini ya akan terbongkar. Jadi apapun siapapun yang nyakitin kita ini insya Allah ya akan hancur lebur ya, karena kita mendengar kabar bahkan ada yang masih stalking kamu. Wow, the Magician. Ini bagus sih, walaupun ngelewatin sakit dulu ya, karena kita ngedengar kabar yang gak enak dari seseorang, dan pada akhirnya nanti kehidupannya orang yang nyakitin kamu ini akan berantakan sendiri ya. Dia coba untuk datang ke kamu, mencoba untuk bisa jujur kenapa dia nyakitin kamu, dan kamu bisa mengatasi nih ya luka hatimu, mengatasi manipulasi orang-orang ya, bahkan kamu juga bisa mengatasi yang namanya kebohongan, drama, karena kamu fokus ya melakukan berbagai cara, tapi tujuannya adalah ya dengan kejujuran. Ini insya Allah ada rezeki besar menghampirimu. Ini adalah karma baik buatmu ya, karena kamu di sini banyak belajar mencintai dirimu sendiri, banyak belajar mencintai dirimu sendiri. Ace of Cups, Six of Swords. Tuh, kamu banyak belajar mencintai dirimu sendiri, banyak belajar komunikasi harmoniskan dengan keluarga. Dan di sini ya, tanpa kamu sadari, dari kehancuran yang kamu alami ketika kamu fokus ya memperbaiki kualitas spiritualmu, kamu hadapi yang namanya pengkhianatan ya, dizolimi. Ini ada karma baik buat kamu, menanti kamu. Ada uang besar dan uang kecilnya ini juga menghampiri kamu, akan datang mengimbangi kehidupan kamu. Asalkan kamu banyak belajar menerima disakiti dan banyak belajar menerima kekalahan ya, dengan cara memperbaiki tujuan hidupmu diawali dengan kejujuran. Ini insya Allah ya, dari kesalahan ataupun masalah yang kamu hadapi, ketika kamu jaga perasaan kamu ya, jaga ketikanmu, ucapanmu, ini ada rezeki besar hasil dari pembenahan hidupmu tentang spiritual. Dan kamu akan dengar kabar dari orang-orang yang baru kamu kenal, entah itu kemarin gitu ya, kamu akan dengar kabar nih ya, kalau kehidupannya mereka itu hancur berantakan ya, karena ini adalah karma dari cara mereka mempermainkan kamu. Kamu pun keuangan dihancurkan ya oleh orang gitu ya, oleh seseorang nih ya, dihancurkan tanpa alasan gitu ya, iri dengan penghasilanmu gitu. Dan kamu coba untuk nerima dan coba untuk fokus ya, bayar karma kamu nih, belajar bayar karma dari nol. Ini akan ada karma baik buat kamu ya. Apa yang kamu kerjakan ini akan mendapati hasilnya,
dan ini sangat besar hasilnya. Aku ngerasanya di sini memang ada beberapa yang iri dengan kehidupanmu, ya. Ada yang gak suka dengan kesuksesan kamu. Padahal di sini kamu memiliki rezeki itu untuk berbagi. Kalau the justice itu harus berbagi keadilan, ya. Jadi uang yang kamu dapati itu memang kamu simpan untuk berbagi, untuk sedekah. Tapi ada orang yang gak suka karena melihat rezeki menghampirimu. Kenapa? Karena kamu tujuannya adalah untuk berbagi. Ketika kamu mendapati rezeki, kamu berbagi. Disitulah, ya, keberuntungan akan selalu hadir. Walaupun kamu dalam situasi yang tidak menyenangkan, ya, tersakiti, tapi kamu akan diberikan jalan, solusi. Ini ada yang halangin rezekimu, ada yang halangin keuanganmu sehingga kamu dibikin babak belur. Tapi kamu gak usah khawatir. Ketika kamu belajar memahami kenapa sih orang tersebut menghancurkan keuanganmu atau penghasilanmu gitu ya, kamu berpikirnya secara rasional aja lah. Oh, ini sebagai pembelajaran diriku dan sebagai hasil dari apa yang aku inginkan. Semuanya juga harus ada pengorbanan, harus ada ujiannya sebelum aku terima hal besar itu menjadi milikku dengan kebaikan tanpa harus menyakiti orang lain lagi nanti ketika aku menerima hal besar tersebut. Ini ada yang iri dengan kamu ya, ada yang gak suka kamu sukses, sakit hati, tapi malah dia yang akan berantakan, hancur ya. Kamu malah banyak belajar, membayar karma yang kecil dan yang besar. Dan kamu pun selalu fokus ketika mendapatkan uang besar atau uang kecil, ya kamu berbagi, mencoba berlaku adil ya. Freedom, insya Allah ya, kamu akan mendapati kebebasan finansial. I possess the power and the free will to create my own happiness. Kebahagiaan akan kamu raih setelah kamu melewati kehancuran hidupmu sekarang, ya, dimana keuangan kamu juga dihancurkan, ya, percintaan kamu juga dihancurkan, ya, bahkan juga cara kamu niat untuk berbagi dihancurkan. Kamu gak usah khawatir di sini, ya. Keadilan itu sedang berjalan dalam hidupmu sebagai pembelajaran dan sebagai pembayaran karma baik nantinya. Ketika kamu mencoba mempelajari kenapa orang tersebut datang dan menghancurkan apa yang sudah kamu bangun, terutama tentang keuangan kamu ya. Kamu coba untuk berlaku adil. Oh yaudah, anggap ini sebagai bayar karma gitu ya. Dan coba untuk berprasangka baik aja. Dan itu akan kamu dapati hasilnya lebih baik. Aku bilang apa? Menerima kan? Acceptance. I'm learning to accept the things that I cannot change. Ya, kita menerima aja ya guys, apa yang Tuhan kasih gitu. Menerimanya dengan prasangka baik, dan kita coba untuk merubah apa yang tidak baik itu, walaupun tidak bisa semuanya ya, tapi setidaknya kita merubah diri kita lebih baik lagi agar kedepannya tidak terjadi lagi lebih parah ya apa yang kita alami hari ini ataupun yang kemarin gitu ya. Belajar menerima sesuatu hal ya, apa yang tidak bisa kita rubah semuanya nggak apa-apa, yang penting kita menerima dulu aja ya, menerima. Dan aku ngelihatnya di sini kekuatan kita ini lagi terbentuk dari hasil kehancuran yang kita terima ya. Ketika kita menerimanya dengan bebas, dengan senang hati, orang menghancurkan kita, entah itu tentang hubungan ataupun keuangan ya, kita menerimanya gitu ya. Ini akan ada keberhasilan kamu raih tanpa kamu sadari, tapi memang tidak dirasakan langsung. Wow, courage. I find the inner strength to face fear with confidence.
rasa percaya diri kamu tuh harus ada ya. Yakin dari kehancuran ini kehidupan kamu akan lebih bebas ya, menghadapi segala masalah ke depannya, karena kamu sudah belajar menerima dengan damai, dan kamu akan menemukan jati dirimu nih ya, menghadapi ketakutan kamu itu dengan rasa percaya dirimu yang kuat. Jadi bebaskan dirimu aja dulu ya. Biarkan orang mau berbuat apa, mau menghancurkan kamu kayak apa, kamu prasangkanya baik aja ya. Anggap sebagai bayar karma. Indecision. I use my intuition in all aspect of life. Oke, gunakan intuisimu dengan baik ya di dalam sebuah pilihan. Terima dengan baik, belajar ya, memberanikan diri hadapi ketakutan hidup dengan rasa percaya dirimu yang kuat, dan jaga prasangkanya, lisannya, akhlaknya, adabnya ya, ketikannya. Wow, judgment tadi aku bilang apa? Sebagai bayar karma. I understand that everyone has their own unique path and challenges. Ya, setiap orang itu kan pasti memiliki keunikan masing-masing, bagian dan juga tantangannya itu berbeda-beda. Tapi bukan berarti kita tidak bisa belajar dari pengalaman mereka ya. Jadi kita belajar aja dari pengalaman mereka. Dan aku ngeliatnya di sini ya, kita harus bisa belajar menikmati aja apa yang Tuhan kasih. Misalnya saat ini memang lagi disalahkan banyak orang ya, atau lagi disalahkan pekerjaan gitu ya, gak apa-apa, itu sebagai pembersihan karma ya. Gunakan intuisinya dengan baik, memberanikan diri untuk menerima dan belajar menghadapi kenyataan, hadapi tentang tantangan hidup ya. Dan kita yakin gitu loh dengan diri kita bisa melewatinya ya. Anggap ini sebagai ujian untuk naik level ya guys. I understand that everyone has their. Jadi ini banyak orang yang menghakimi kamu kalau kamu tuh nggak baik lah, inilah itulah gitu ya. Padahal di sini kamu lagi belajar naik level ya, kamu lagi belajar naik level. Oke. Ini banyak yang iri dengan kamu ya, banyak yang iri ini sama kamu. Adversity ya, kamu menerima tentang kegagalan sih, dan itulah kelebihannya kamu ya. Salah satunya adalah menerima tentang kegagalan ya. Tapi bukan berarti kamu gagal dan berhenti di situ dalam ikhtiarmu, enggak. Kamu terus lakukan ya, hadapi kenyataan dan hadapi tantangan, karena itu yang terbaik bagimu gitu ya. Dan kamu tuh sadari banyak yang sirik denganmu ya, dan banyak yang suka juga denganmu, banyak juga yang percaya sama kamu, tapi juga banyak yang menyalahkan kamu ya. Energi kamu tuh luar biasa kalau dilihat ya. Jadi karena kamu mencoba belajar untuk fokus tujuan hidupmu, memberanikan menerima kenyataan, salah satunya tentang kekalahan ya, salah satunya tentang kegagalan. Dan ya terkadang kamu juga ada rasa iri ya tentang percintaan, kehidupan orang lain gitu ya. Bahkan kamu juga ada rasa tantangan gitu ya, ingin menyalahkan orang lain, ada di sini. Tapi di sini aku lihatnya kamu belajar dari nol lagi tentang bayar karma, agar kamu mendapatkan karma baik yang lebih besar. Ya, ini banyak yang iri sama kamu. Ada yang iri, ada yang cinta, ada yang percaya, ada yang menyalahkan kamu. Kamu banyak belajar ya tentang kebahagiaan yang gagal di masa lalu,
Salah satunya adalah menerima kenyataan, dan pada akhirnya nanti kamu akan mengalami kebebasan finansial. Aku lihat di sini karena ini sebagai pembayaran karma ya, dan ini adalah uang kecil dan uang besar itu akan datang menghampiri kamu sendiri ya. Yang selama ini kamu dihalangi rezekimu pada akhirnya akan terbuka sendiri karena kamu mencoba ya menghadapi rasa sakit hatimu dengan gunakan spiritual yang kamu miliki. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And also keep iklan channel aku, MS Fortune Tarot 99. Thank you so much for anybody and take care of you guys.